اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Semoga Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaallah. Kita masih membahas tentang pada seorang muazzin, dan malam ini beberapa segera selesaikan. Di pertemuan yang lalu kita membahas beberapa adab seorang muazzin, yaitu disunahkan bagi muazzin untuk melakukan azan dalam keadaan berdiri. Jadi makruh kalau tidak ada unsur melakukan azan dalam keadaan duduk. Kemudian disunahkan bagi muazzin ketika mengucapkan kalimat hayya 'alas shalah memalingkan wajahnya ke kanan, kemudian ketika hayya 'alal falah memalingkan wajahnya ke kiri, dan itu berdasarkan perbuatan Bilal bin Rabah dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hendaknya muazzin disunahkan untuk melakukan tertib kalimat-kalimat azan, artinya jangan tergesa-gesa ketika melakukan azan. Ya, azan itu berbeda dengan iqamah. Kalau azan memang disuruh lambat-lambatkan, karena tujuannya adalah memberitahukan atau memanggil orang-orang yang tidak ada di masjid. Sedangkan iqamah tujuannya hanya untuk menyuruh berdiri orang-orang yang sudah ada di masjid. Kemudian disunahkan bagi muazzin melakukan tarjih. Tarjih itu mengucap asyhadu an la ilaha illallah sendiri sebelum mengumandangkannya di waktu azan. Jadi ucap dulu sendiri dengan suara kecil, lalu kemudian ucapkan dengan suara besar. Lalu kemudian juga di kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah juga disunahkan untuk melakukan tarjih, mengucapkannya sendiri dengan suara yang lirik, lalu kemudian baru memandangkannya. Lalu hendaknya muazzin itu orang-orang yang suaranya nyaring, disunahkan memilih muazzin yang suaranya bagus, karena Bilal menjadi pilihan Nabi karena suaranya yang nyaring dan bagus. Makanya muazzin itu pilihan. Kemudian kita sambung berikutnya. Ada satu lagi yang perlu kita ingatkan kembali. Muazzin itu hendaknya orang-orang yang baik akhlaknya. Jadi disuruh jadi muazzin itu yang berakhlak mulia, taat dan berakhlak mulia. Jadi jangan sampai menjadi muazzin yang hanya datang ke masjid untuk melakukan azan, tapi kalau bukan jadwalnya dia tidak salat, tidak berjamaah, dan bahkan melakukan maksiat. Yang sudah model begitu sebaiknya jangan dijadikan muazzin, karena tidak sesuai antara kerjanya
tartib bil azan ay tamdid, yaitu muazzin itu ketika memandangkan azannya hendaknya dia melanturkan azannya, jangan terlalu berlebih-lebihan. Jadi jangan melebihi mad atau melebihi panjang yang tidak sesuai dengan ilmu tajwid. Ini makruh. Para ulama sepakat mengatakan bahawa makruh hukumnya untuk mengumandangkan azan dengan terlalu berlebih-lebihan. Maksud berlebih-lebihan di sini melakukannya. Jadi antara ini jadi sudah seperti lagu. Ada yang kadang-kadang sudah melebihi 6 harakat. Jadi 26 harakat mengumandangkan azan. Itu makruh. Karena memang tidak diajarkan Nabi dengan azan yang berlebihan. Bahkan ada yang menyaring, ada yang mengazankan dengan mengambil lagu-lagu tertentu. Jadi kadang-kadang lagu dangdut pun dijadikan irama azan. Nyokah haji makruh. Azan itu ada panjang, tapi jangan berlebihan. Jadi panjangnya itu jangan sampai melebihi kapasitas yang dibolehkan. Makanya kebanyakan muazzin di Arab itu memang tidak terbiasa terlalu panjang-panjang. Jadi mereka sesuaikan dengan tajwid. Ini kadang-kadang sampai diputar-putar suaranya sampai sudah kehilangan mad yang sebenarnya. Jadi kalau hayya 'alas salah itu sampai hilang madnya. Panjang sekali, panjangnya melebihi ukuran biasa. Nah ini makruh. Semua ulama mengatakan sepakat makruh karena memang itu dilarang oleh Nabi. Rasulullah berkata kepada Bilal bin Rabah dalam hadis riwayat Tirmizi, "Iza azanta fatarassa." Kalau engkau azan maka pelan-pelan, tetapi maksudnya di sini adalah dengan cara yang tidak keluar dari keadaan yang benar. Kadang-kadang begini, ada orang yang memanfaatkan suara. Jadi berukur surat kagak galun-galun berbeda. Jadi karena merasa suaranya bagus, maka kemudian dia melakukan azan itu supaya orang terpana dengan suara. Maka terjadilah perkara-perkara yang kemudian malah menjadi makruh. Jadi perbagus suara itu diminta, tetapi jangan sampai melakukan tatrib al-taghani atau tamdid. Jadi jangan sampai seperti orang menyanyi mengumandangkan azan. Baik, itu perlu diperhatikan bagi muazzin dan malu-malu sehingga kehilangan kalimat yang sebenarnya. Kemudian ada berikutnya, disunnahkan yusallu muazzinan di masjid di azanil fajr. Nah, yang seperti sudah pernah kita bicarakan sedikit, disunnahkan bahwa di setiap masjid itu untuk azan subuh itu disunnahkan ada 2 muazzin. Untuk azan subuh itu ada 2 muazzin. Yu'zanu wahidun qabla al-fajr
Yang satu tugasnya mengumandangkan azan sebelum masuk waktu subuh, wal akhar ba'da. Dan yang satu lagi mengumandangkan azan ketika sudah masuk waktu. Dan sunnah ini memang terambil dari pelaksanaan yang dilakukan di masa Nabi SAW. Jadi di masa Nabi itu khusus subuh Nabi menyuruh 2 orang muazzin yang berbeda. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah keterangan dari para sahabat, inna bilalan yu'azzinu bil-lail. Tugas Bilal melakukan azan sebelum masuk waktu subuh. Bil-lail itu maksudnya masih malam kalau kita mau besok. Fakulu wasyrabu. Dan ini posisinya bagi orang yang berpuasa. Kalau engkau dengarkan azan Bilal, makan dan minumlah. Artinya kalau dalam bulan Ramadan kita itu sebaiknya sahur mendekati waktu subuh. Kapan sebaiknya? Ketika mendengar azan Bilal di masa Nabi. Ini menunjukkan ada azan sebelum waktu subuh. Di situ disuruh sahur. Hatta tasma'u azana ibni Ummi Maktum, sampai engkau mendengarkan azan kedua yang dikumandangkan oleh Ibnu Ummi Maktum. Maksudnya ketika azan Ummi Maktum terdengar, jangan makan dan minum lagi. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, setengah jam sebelum azan subuh itu ada azan pertama dikumandangkan oleh Bilal. Dan itu terus berlanjut bukan hanya di waktu Ramadan. Jadi memang waktu subuh itu disunnahkan untuk melakukan azan 2 kali. Jadi kalau seandainya masjid bisa melakukannya, itu lebih baik, karena kita telah menghidupkan salah satu sunnah Nabi SAW. Kalaupun bukan orang yang berbeda, itu tidak mengapa. Seandainya kita tidak bisa menyuruh 2 orang, maka 1 orang tetapi tetap disunnahkan 2 kali azan. Karena fajar itu ada 2, fajar kazib dan fajar shadiq. Fajar kazib sekira-kira setengah jam sebelum waktu masuknya waktu subuh. Ini kalau bisa dilakukan lebih baik. Cuma yang jadi masalah, kadang-kadang mencari orang yang mau melakukan muazzin, melakukan azan setengah jam sebelum waktu subuh. Itu kadang-kadang banyak orang yang menolaknya. Mungkin ya karena berbagai kesibukan, kelelahan. Jadi jemaah Allah, itu di antara sunnah yang hari ini banyak ditinggalkan oleh masjid-masjid. Kemudian sunnah berikutnya yaitu disunnahkan untuk melakukan azan di awal waktu, liyu'alliman nas fayasta'iddu lis-shalah. Disunnahkan untuk melakukan azan di awal waktu. Ini kemarin kita waktu belajar tentang syarat sah azan. Syarat sah azan adalah sudah masuk waktu. Itu syarat sah azan. Nah, kemudian sunnahnya azan itu dilakukan di awal waktu. Kalau bahasa sunnahnya dilakukan di awal waktu, ini tentu timbul tanda tanya. Bagaimana kalau azannya tidak tepat pada waktunya? Bahkan ada yang kadang-kadang kita mendengarkan azan di menasah-menasah kampung, itu kadang-kadang jam 8:30 baru azan. Kadang-kadang juga berlaku di balai-balai pengajian atau di pesantren-pesantren. Itu kadang-kadang jam Isya sering terjadi pada Isya. Isya kadang-kadang mungkin jam
setengah 8 atau jam 8. Di sebahagian tempat kadang-kadang azan dikumandangkan jam setengah 9 atau bahkan jam 9. Ini dibolehkan atau tidak? Jemaah berkata Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini para ulama menjawab. Kalau kita baca tentang perkara bolehkah menunda azan sampai bergeser dari waktu awalnya, maka para ulama mengatakan bahawa ulama mazhab mengatakan bahawa makruh hukumnya kalau menunda azan dari awal waktu tanpa uzur, tanpa sebab. Jadi mereka tidak mengatakan haram, karena tidak baik menunda waktu azan kalau tidak ada uzurnya. Kalau tidak ada uzurnya. Tapi kalau ada uzur tidak mengapa. Kalau ada penyebab yang menyebabkan kita terpaksa untuk menunda azan, maka tidak mengapa. Apa contoh uzurnya? Uzurnya kadang-kadang bisa berupa cuaca, jadi terlalu terik matahari. Karena di masa Nabi pernah menyuruh untuk menunda salat karena waktu terlalu panas. Waktu itu terlalu panas sehingga matahari memasuki ke dalam masjid sampai orang yang ingin Nabi tidak mungkin mereka datang dan tidak mungkin khusyuk salat. Maka Nabi suruh tunda. Akhirnya ayat azan pun ditunda. Jadi kalau berupa cuaca yang sifatnya kita memang sebaiknya kita tunda, itu dibolehkan. Atau termasuk uzur kalau sudah dalam keadaan tidak ada jamaah. Jadi mungkin karena terjadi sebuah kecelakaan atau apa kejadian yang membuat orang-orang tidak bisa hadir ke masjid dengan cepat, dan akhirnya kita pun menunda azan. Khawatir kalau kita langsung azan, di sana masih ada perkara yang besar yang wajib dilakukan, menyebabkan kita tidak ada jemaah yang datang ke masjid. Di saat seperti itu tidak apa-apa. Jadi itu menunda azan karena ada uzur. Juga termasuk yang dimaklumi, yaitu ketika masjid itu bukan berada di masjid. Jadi posisi masjid itu menentukan. Karena di dalam kitab-kitab fikih itu dibicarakan, kalau masjidnya masjid yang berada di tempat keramaian atau tempat persinggahan musafir, maka itu tidak dianjurkan untuk menunda azan. Tetapi kalau masjidnya masjid khusus yang orang musafir tidak mungkin singgah di situ, orang-orang pun tidak salat di situ secara ramai, jadi hanya orang-orang yang memang ahlinya saja di situ. Artinya memang ya seperti pesantren, orang kampung tidak salat di situ, memang cuma murid-murid yang salat di situ. Maka para ulama menjawab dibolehkan untuk menunda azan. Jadi syaratnya jangan menunda di masjid yang salat itu memang ditunggu-tunggu oleh orang-orang di sekitaran, bahkan musafir pun mungkin singgah di situ. Makanya ini berhubungan dengan pengajian. Bolehkah kita menunda azan karena pengajian belum selesai? Lihat di mana posisi masjid. Kalau masjidnya memang masjid digunakan untuk salatnya orang-orang ramai, contohnya masjid kita ini orang datang semuanya ke sini. Nanti kadang-kadang ada musafir yang singgah di sini, ada orang-orang yang mungkin kantoran kalau siang atau sore hari salatnya juga ke sini. Ini maka tidak dianjurkan untuk menunda azan. Saya kantor hotel kan azan,
Ya paling kalau tunda 1 menit 2 menit itu dimaklumi. Tapi kalau posisi masjidnya berada di pelosok, di dalam kampung yang memang itu khusus orang-orang yang belajar di situ, ya seperti kita sebutkan tadi, pesantren itu tak apa, karena tidak ada hubungan dengan orang-orang luar yang akan sholat di masjid tersebut. Nah ini makanya apapun pengajian yang kita lakukan kalau di masjid-masjid besar itu sebaiknya lakukan azan di waktunya. Jadi hendaknya pengajian berhenti kalau sudah waktunya untuk azan. Karena kita kan paling sering kadang-kadang berhadapan dengan waktu isya. Kalau sekarang, ini termasuk yang perlu diperhatikan. Jadi sunnahnya bagi muazzin itu hendaknya mereka azan di awal waktu. Ada hadis dari Jabir bin Abdullah, hadis dari Jabir bin Samrah radhiyallahu anhu qala kana Bilal la yuakhiru al-azan 'anil waqti. Bilal itu tak pernah menunda azan atau mengakhirkan azan melebihi waktunya. Bilal tak pernah menunda-nunda azan melebihi dari awal waktunya. Ini keterangan dari Jabir bin Samrah. Lalu dalam hadis yang lain, kana Bilal yuazzinu iza malat asy-syam la yuakhir. Bilal itu kalau sudah tergelincir matahari, artinya waktu zuhur, dia segera mengumandangkan azan. Dia tidak mengakhirkan waktunya. Summa la yuqim, dan Bilal tidak melakukan iqamah hatta yakhrujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bilal itu tidak melakukan iqamah sampai dia melihat Nabi keluar dari rumahnya, artinya dari kamarnya menuju ke masjid, menuju ke mihrab, baru Bilal melakukan iqamah. Jadi sebenarnya kalau kita pulangkan kepada hukum kebiasaan Nabi, itu baru qamat kalau imam sudah keluar. Jadi imam duluan yang keluar, baru Bilal mengumandangkan iqamah. Yang selama ini sering terjadi kan kita iqamah dulu baru imamnya keluar. Dan kita sudah ajarkan bahwa kita yang makmum itu tidak disunnahkan untuk berdiri terlalu cepat. Tapi berdiri itu sunnahnya di ujung iqamah. Jadi kalau kita dapatkan keterangan dalam kitab-kitab, termasuk kitab Fiqh Islam itu disebutkan bahwa kalau mazhab Hanafi, makmum itu disuruh berdiri di kalimah hayya 'alas shalah. Kalau menurut mazhab Malik boleh di awal, boleh di akhir iqamah. Kalau Syafi'i memang menyuruh setelah selesai iqamah baru bangun. Mazhab Syafi'i menyuruh selesai iqamah baru bangun. Jadi jangan bangun dulu, duduk dulu, selesai iqamah baru kita berdiri. Kalau mazhab Hanbali itu menyuruh bangun pada kalimah pada qamatis shalah. Jadi semua mereka mengkerucut masalahnya, yaitu pada satu hadis kata Nabi, iza qimatis shalah fala taqumu. Kalau sudah berbunyi iqamah, jangan kalian bangun sampai engkau melihatku sudah berada, tataruni, sampai engkau melihatku sudah berdiri di mihrab. Lalu timbul pertanyaan, dan ini yang menjadi permasalahan yang sudah ditanya. Kalau begitu kapan kita atur shaf? Mengatur shaf sebenarnya sebelum takbiratul ihram. Makanya imam itu yang mengatur shaf. Sekurang-kurangnya imam mengatakan shaf rapat rapi, sawu wa'tadilu, shaf rapat rapi. Itu kita atur shaf sendiri. Jadi kebiasaan orang hari ini ngatur shaf sendiri, Pak. Sebelum waktu iqamah sudah berdiri-berdiri semuanya, berdiri-berdiri ngatur shaf sendiri. Padahal nanti itu atur shaf. Makanya imam itu jangan cepat sekali takbiratul ihram.
perhatikan, lihat atau mengucapkan kalimah untuk mengatur saf dengan rapi. Di situ sebenarnya atur saf. Okay. Nah, jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, ini tentang kesunahan melakukan azan di awal waktu. Okay. Nah, baik. Untuk masalah muazzin ini sudah selesai. Oh ya, sedikit saja Pak. Makruh bagi muazzin untuk berjalan-jalan. Al-masyu juga makruh bagi muazzin untuk berbicara. Jadi bukan hanya makmum, nanti makmum kita bahas ke depan apa yang azan. Ada makmum ketika mendengarkan azan, tapi bagi muazzin pun makruh untuk berjalan, bergerak-gerak, atau makruh untuk berbicara, hatta walau biraddis salam, walaupun menjawab salam pun tak perlu bagi muazzin. Jadi kalau ada yang sedang memandangkan azan, lalu kemudian ada yang memberi salam kepada muazzin, maka muazzin tak perlu menyahut salam tersebut. Apalagi ada yang ngajak bicara.